Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai konsep Allah Tritunggal, namun pada kitab Daniel. Konsep Allah Tritunggal memang masih menjadi pro dan kontra. Namun buat kita yang percaya, konsep Allah Tritunggal ini sudah tidak diragukan lagi, atau boleh dikatakan sudah final, ya. Yaitu kita percaya bahwa Allah kita yang Esa mempunyai 3 pribadi yang berbeda. Dan mengenai hal ini juga sudah pernah saya bawakan di khotbah pagi yang saya beri judul konsep Allah Tritunggal. Namun pada malam ini saya akan membawakan sekali lagi, ya, tetapi melalui pembuktian yang berbeda, yaitu melalui kitab Daniel. Nabi Daniel hidup di zaman perbuangan, yaitu di Babel, dan kebanyakan dari kitab Daniel ini yang dibahas adalah mengenai iman. Misalnya iman dari Sandra Mesak dan Abednego yang menghadapi perapian, kemudian Daniel di kandang singa, kemudian Daniel yang mengalahkan hikmat para peramal, kemudian penglihatan Daniel untuk masa depan atau masa yang akan datang, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Nabi Daniel itu begitu hebat dalam berhikmat, ya, di dalam kehidupannya? Jawabannya adalah karena Roh Allah yang berada di dalam konsep Allah Tritunggal bekerja di dalam kehidupan Nabi Daniel. Apa buktinya? Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai adanya Allah Bapa. Ya, kita lihat di Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih dan seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi ayat tadi yang baru saya bacakan tadi adalah memberikan suatu gambaran kerajaan di surga, ya, di mana ada lebih dari satu tahta. Ya, kalau tahta itu tentu berbicara mengenai tempat duduknya raja atau yang berkuasa. Dan setiap raja atau kerajaan pasti itu biasanya hanya mempunyai satu tahta saja, ya. Namun tahta tadi yang diceritakan di dalam ayat Daniel 7 ayat 9 tadi mempunyai derajat yang sama, ya, yang tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Untuk itulah maka disebut dengan tahta-tahta saja, ya. Dan di antara tahta tersebut mempunyai kedudukan yang sama seperti yang tadi saya katakan, ya. Tidak ada tahta yang lebih besar antara satu dengan yang lainnya, atau tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, ya. Demikian juga raja yang akan duduk di atas tahta tersebut, ya. Tidak ada yang mempunyai kuasa yang satu lebih besar daripada kuasa yang lain, karena yang tadi saya katakan bahwa tahta itu mencerminkan kuasa. Jadi kalau tahtanya sama, berarti kuasanya juga sama, ya. Nah, jadi Alkitab jelas tidak membedakan tahta yang ada di surga. Tentu tahta yang pertama diduduki tadi yang dikatakan yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Itulah gambaran daripada Allah Bapa. Kita semua tentu tahu, ya. Seringkali kita juga dengar seseorang dalam memberikan kesaksiannya tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Ya, pada umumnya mereka mengatakan bahwa mereka melihat sesosok yang berbaju putih dan bersinar terang, namun tidak bisa melihat wajahnya atau mukanya. Maka mereka mengartikan sebagai penampakan dari Tuhan Yesus. Padahal mungkin saja itu penampakan bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari Allah Bapa. Tetapi memang harus diakui, teofani atau penampakan Allah Bapa ini jarang terjadi.
Ya, namun karena kita lihat juga di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, seringkali mengatakan bahwa siapa yang melihat wajah Allah, yang berarti juga melihat wajah Allah Bapa, maka mereka akan mati. Sedangkan melihat wajah Tuhan Yesus tidak menjadi mati. Hal itu terbukti ketika penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Murid-muridnya tidak mati. Ya, jadi itulah salah satu pembahasan mengenai keberadaan Allah Bapa. Sekarang yang kedua kita lihat yaitu mengenai keberadaan atau penampakan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana penampakan dari Tuhan Yesus? Jadi menurut saya penampakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu setelah kebangkitan, setelah mati dan bangkit, itu mempunyai penampakan atau ciri-ciri jasmani yang sama. Ya, sebab kalau berbeda tentu ketika kebangkitan murid-muridnya tidak bisa mengenal Yesus. Ya, jadi pasti sama. Namun ketika nanti Yesus sudah diangkat tentu akan berbeda. Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Ya, kita lihat dulu apakah benar penampakan Tuhan Yesus sama antara semasa dia hidup dengan setelah kebangkitannya. Kita lihat di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, dan kita tahu cerita tersebut akhirnya Thomas diberi bukti oleh Tuhan Yesus apa yang dia inginkan. Jadi penampakan Tuhan Yesus sekali lagi setelah kebangkitannya selama 40 hari itu sama seperti ketika Yesus belum mengalami kematiannya. Ya, tetapi setelah Yesus diangkat naik ke surga, penampakannya berubah. Kita lihat di Wahyu 1 ayat 13 sampai 15. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kita tahu anak manusia itu adalah yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah dan matanya bagaikan nyala api. 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Jadi kita lihat memang penampakan Tuhan Yesus sangat berbeda antara di dunia ini dengan ketika dia berada di sorga. Ya, jadi Rasul Yohanes diberikan penglihatan yang tentang bentuk daripada Tuhan Yesus itu sama seperti yang dinubuatkan di kitab Daniel 10 ayat 5. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Mukanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Jadi memang ada persamaan yang sangat mirip ya antara tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu yang di kitab Wahyu 1 13 sampai 15 dengan di Daniel 10 ayat 5 itu sama sekali, mempunyai kemiripan yang sama ya. Jadi dari tanda-tanda tersebut hampir sama kita lihat antara penampakan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Yang membedakan adalah Allah Bapa mempunyai wajah yang lebih tua, tadi dikatakan di kitab Wahyu. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa barang siapa melihat Yesus, dia juga telah melihat Bapa, janganlah diartikan bahwa Allah Bapa dengan Tuhan Yesus itu sama seperti anak kembar. Sama persis, sebenarnya ada beda-beda sedikit saja. Tetapi ini haruslah ditafsirkan memang secara umum
keduanya sama, tetapi harus ditafsirkan antara wajah seorang ayah dengan wajah seorang anak, ya, yang memang kita lihat kerap kali banyak sekali persamaannya. Dan tahta yang digambarkan dari nyala api dengan dua rodanya dari api yang berkobar-kobar, ini menggambarkan Allah Bapa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang menghanguskan. Ya, jadi jelas ayat ini juga menggambarkan keberadaan Allah Bapa. Ya, dan kemudian kita lihat juga di Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia membawa di hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, dikatakan tadi bahwa penampakan datang dari awan-awan dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lebih lanjut usianya dan dibawa di hadapannya. Tentu kita tahu semua sosok yang dimaksud dalam kalimat tersebut yang dibawa adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dibawa kepada yang lebih lanjut usianya, yaitu Allah Bapa. Ya, jadi kita jelas bahwa memang di sini sudah ada dua sosok yang berinteraksi antara Allah Bapa yang lebih lanjut usianya dengan Tuhan Yesus. Ya. Lalu dikatakan lagi Tuhan Yesus diberikan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ini bukan berarti yang memberikan kuasa itu lebih tinggi derajatnya daripada yang diberi kuasa. Memang pada umumnya dengan pikiran manusia seperti itu, tetapi ada ayat lain yang harus kita perhatikan. Ada kalimat lain yang harus kita perhatikan. Ya, karena ada juga yang menafsirkan seperti ini sehingga timbul ada Tuhan Allah yang besar dan Tuhan Allah yang kecil. Ya, namun kalau misalnya ditafsirkan ada Tuhan Allah yang besar dan Tuhan Allah yang kecil, maka keberadaan Tuhan yang esa itu dengan sendirinya gugur. Ya, karena itu berarti ada dua Tuhan, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil. Padahal Tuhan Allah Israel adalah esa atau echad. Ya, jadi kalimat itu harus ditafsirkan yang memberikan kuasa maupun yang menerima kuasa adalah dalam posisi yang setara, karena mereka duduk dalam tahta yang sama. Tadi saya sudah katakan, tahta itu mencerminkan kuasa. Ya, tahta-tahta di surga tidak membedakan antara tahta yang satu dengan tahta yang lain. Ya, kalau dibedakan misalnya tahta yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, yang satu lebih mewah, yang satunya kurang mewah. Nah, ini mungkin ada kan perbedaan, tetapi firman Tuhan mengatakan tahta-tahta saja, dan itu harus kita tafsirkan menjadi tahta yang sama derajat maupun kuasanya. Ya, kemudian hal ini juga sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang menyatakan di surga itu ada dua tahta. Yang pertama kita lihat misalnya di Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, jadi dengan demikian ada dua tahta yang sudah dipergunakan, yaitu tahta Allah Bapa dan tahta Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu mengenai keberadaan daripada Roh Kudus. Kita lihat pertama di Daniel 5 ayat 11-14. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. 12. Kepada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan
dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang diberi nama Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Dan kita sudah tahu mengenai cerita Daniel ini ya, yang disuruh menerjemahkan mimpi daripada Firaun ya. Jadi kita lihat Nabi Daniel ini begitu hebat di dalam kehidupannya, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena adanya penyertaan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan hal ini sudah diakui juga oleh para pembesar di kerajaan Babel sejak zaman Nebukadnezar sampai anaknya yaitu Belsasar. Segala yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun dalam hal menjelaskan mimpi itu dapat dilakukan oleh Nabi Daniel. Salah satunya adalah di mana raja tidak menceritakan mimpinya, tetapi Daniel dapat mengetahuinya. Bahkan Nabi Daniel juga bisa mengartikan mimpi tersebut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tidak karena pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin seseorang itu bisa berbuat demikian. Demikian juga kita tahu ada tulisan yang di dinding yang ditulis dengan mene tekel farsin ya. Jadi ini juga tidak dapat diterjemahkan oleh orang-orang di Babel, tetapi hanya Daniel yang bisa. Jadi dalam ayat tadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu atau Nabi Daniel itu terdapat roh yang luar biasa, baik itu pengetahuan maupun akal budinya. Jadi tidak usah heran kalau Nabi Daniel itu dapat menerjemahkan semua mimpi-mimpi atau peristiwa yang aneh yang terjadi pada zamannya. Dengan demikian, maka sudah terbukti ada 3 sosok di dalam satu Allah pada kitab Daniel, yaitu dinyatakannya konsep Allah Tritunggal. Yang menjadi pertanyaan adalah pelajaran apa yang dapat kita ambil oleh peristiwa tersebut. Ya, jadi untuk memperoleh hikmat ataupun jalan keluar di dalam kehidupan kita atau pergumulan kita, kita sangat perlu dituntun atau dibantu dengan Roh Kudus. Sama seperti yang terjadi pada zaman Rasul setelah kematian maupun kebangkitan serta pengangkatan Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali mukjizat-mukjizat atau pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Misalnya kita lihat aja Rasul Petrus maupun Paulus yang sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati, bisa keluar dari penjara dengan cara-cara yang menurut kita tidak masuk akal atau yang ajaib. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus hidup di dalam bimbingan Roh Kudus agar kita pun boleh menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan Roh Kudus. Jangan terus kita mendukakan hati Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Mari kita mau taat dan setia kepada Tuhan Roh Kudus. Demikianlah pembahasan mengenai konsep Allah Tritunggal pada kitab Daniel yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.